Perkenalkan, nama saya Putu Indah Widyana. Saya akan membacakan tugas laporan mata kuliah e-commerce kelas CB 193 aplikasi e-commerce dan judul Thrifting e-shop. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Thrift berasal dari kata thrift yang berarti berkembang atau maju. Kata thrift itu sendiri dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Dapat diartikan pula bahwa thrifting adalah kegiatan membeli barang bekas. Kegiatan thrifting bukan hanya sekedar membeli barang bekas, namun bagaimana kepuasan pribadi jika mendapatkan barang yang bagus atau langka dengan setengah harga atau lebih murah. Thrift store yaitu toko yang membuat barang-barang bekas atau pre-loved yang masih layak pakai. Thrift store ini menjual barang-barang impor dari negara tetangga seperti Korea, Jepang, Cina, Thailand, dan negara Asia lainnya dengan harga terjangkau. Barang yang tidak dijual semua barang bekas. Ada beberapa barang yang baru yang merupakan stok lama yang tidak terjual. Secara garis besar memiliki manusia kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan. Di era saat ini kebutuhan sandang yaitu pakaian sebagai sesuatu yang sangat diperhatikan. Tren pakaian bekas layak pakai atau yang dikenal dengan second hand yang saat ini menjadi hal yang dicari oleh remaja hingga orang dewasa di Indonesia. Bisnis thrift sangat menjanjikan karena sedang tumbuh subur saat ini dengan rata-rata keuntungan hampir 100% lebih per barangnya. Bisnis ini dapat meraup keuntungan yang besar apabila dapat mengolahnya dengan baik. Sepanjang kuartal I 2019, industri tekstil dan pakaian mengalami lonjakan yang signifikan, yakni tumbuh 18,98%. Pencapaian pada kuartal I 2019 ini jauh lebih baik ketimbang pencapaian kuartal I 2018 yang sebesar 7,46%, bahkan melebihi pencapaian sepanjang 2018 yang sebesar 8,73%. Selain itu, menurut data Badan Pusat Statistik 2020 menunjukkan bahwa produksi industri, selain itu menurut data Badan Statistik produksi industri manufaktur besar dan sedang IBS pada triwulan I 2019 naik 4,45% per tahunnya. Pertumbuhan IBS ditopang oleh produksi sektor industri pakaian jadi yang naik hingga 29,19% karena peningkatan pesanan terutama dari pasar ekspor. Thrifting e-shop merupakan toko yang terletak di Bali dan Pasar. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, didapat rumusan masalah yaitu bagaimana cara pembuatan aplikasi e-commerce yang mampu meningkatkan penjualan thrifting e-shop. Ruang lingkup makalah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diangkat, adapun ruang lingkup pembuatan aplikasi e-commerce thrifting e-shop yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi ini hanya sebatas membantu penjual hasil thrifting mulai dari registrasi pelanggan, pemesanan barang, pembayaran, dan pemberian ulasan. Tujuan makalah. Adapun tujuan dari makalah ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah membangun suatu aplikasi pengelolaan transaksi penjual hasil thrifting kepada pelanggan agar dapat meningkatkan penjualan, produktivitas, dan efisiensi pelaku usaha thrifting. Sistematika penulisan. Untuk lebih memperjelas gambaran terhadap keseluruhan makalah ini dan lebih mempermudah pembahasan, maka gambaran secara garis besar mengenai sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut. Bab pendahuluan. Bab ini
terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup makalah, tujuan makalah, dan sistematika penulisan makalah. Pembahasan bab 2. Bab ini membahas tentang teknis pengerjaan proyek dan teori-teori yang berhubung dengan software yang dibuat serta tools-tools yang digunakan dalam mengembangkan website tersebut. Analisa dan perancangan bab 3. Bab ini membahas analisa dan perancangan sistem. Perancangan sistem menghasilkan beberapa bentuk diagram antara lain Entity Relationship Diagram atau disebut ERD. Bab 4. Implementasi dan uji coba. Bab ini berisikan tentang pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini hasil dan pembahasan akan disusun berdasarkan metode yang digunakan. Pembahasan tersebut meliputi hasil analisis, hasil perancangan, hasil implementasi, secara hasil dari pengujian sistem, hasil dan pembahasan. Tersebut akan dituliskan secara detail, menyeluruh, dan terstruktur sehingga dapat menunjukkan keseluruhan penelitian dengan jelas. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Bab ini memaparkan kesimpulan yang akan diperoleh dari sistem yang akan dihasilkan. Terdapat saran yang dibuat sebagai perbaikan atau penambahan dalam pengembangan yang dilakukan oleh penulis. Bab 2. Pembahasan, analisa dan perancangan atau analisis kebutuhan pengguna. Admin untuk yang pertama, validasi data pelanggan. Yang kedua, validasi data menu. Yang ketiga, validasi data pemesanan. Yang keempat, validasi data pembayaran customer. Lalu yang nomor 5, validasi data pengiriman barang. Nomor 6, validasi laporan. Dan untuk customer, nomor 1 pemanggilan aplikasi web, nomor 2 melakukan pendaftaran akun, dan nomor 3 melakukan proses login, nomor 4 melakukan pembelian produk, nomor 5 konfirmasi pesanan, nomor 6 melakukan pembayaran, nomor 7 informasi penerimaan barang, nomor 8 review produk. Dan untuk sistem, nomor 1 menyimpan data pelanggan, nomor 2 menyimpan data produk, nomor 3 menyimpan data transaksi. Analisis kebutuhan perangkat lunak dan keras. Perangkat keras, nomor 1 sebuah unit PC dan boleh untuk handphone juga. Strong 50 GB, RAM 1 GB, VGA 512 MB, dual core prosesor. Nomor 2 jaringan internet. Perangkat lunak, sistem operasi Windows, aplikasi browser Microsoft Edge, aplikasi web server XAMPP, aplikasi text editor VSC atau Visual Studio Code. Analisis kebutuhan sistem. Untuk admin, nomor 1 menu data pengguna, nomor 2 menu data pemesanan, nomor 3 menu data pembayaran customer, nomor 4 menu data pengiriman barang, nomor 5 menu data ulasan customer, nomor 6 menu laporan. Dan untuk customer, nomor 1 menu profil pengguna, nomor 2 katalog barang, nomor 3 menu keranjang belanja, nomor 4 menu pembayaran, nomor 5 menu status pesanan, dan terakhir 6 menu ulasan. Dan untuk ERD atau Entity Relationship Diagram. Dan untuk laporan penjualan, nama barang, jumlah terjual, total penjualan, pendapatan kotor, pendapatan bersih, total pendapatan. Dan lalu ke kategori barang.
Dan untuk kategori barang, orade, harga jual, data stok, jumlah stok, lalu barang masuk, nama pegawai, nama barang, jumlah, harga barang masuk, nama pegawai, nama barang, jumlah, harga beri, harga per unit. Lalu ke user, nama pegawai, password, level, dan barang keluar, nama pegawai, nama barang, jumlah, harga jual atau harga per unit.